Assalamualaikum sahabat kisah senja. Hari ini saya akan menceritakan kisah ini mengangkat pelajaran hidup seorang tenaga kerja wanita, TKW, bernama Hanifah dari Jawa Timur yang diuji oleh fitnah kejam, tetapi akhirnya diselamatkan oleh keadilan Allah. Dalam kisah ini, kita diajak merenungkan kebesarannya dan belajar bagaimana kejujuran dan doa dapat mengubah nasib. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Hanifah adalah seorang wanita asal sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya penuh kesederhanaan bersama keluarganya yang bekerja sebagai petani. Sejak kecil, Hanifah dikenal sebagai gadis yang rajin dan memiliki semangat belajar tinggi. Namun, keadaan ekonomi keluarganya yang sulit membuatnya harus mengubur impian melanjutkan pendidikan. Seiring waktu, kebutuhan keluarga semakin meningkat. Ayahnya yang mulai uzur dan ibunya yang sakit-sakitan mendorong Hanifah untuk mengambil keputusan besar, merantau sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Hanifah harus meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan semua kenyamanan hidup sederhana yang ia miliki. Namun, ia yakin bahwa pengorbanannya akan membawa kebaikan untuk keluarganya. Dengan bantuan agen tenaga kerja, Hanifah berhasil mendapatkan pekerjaan di Timur Tengah, tepatnya di rumah seorang bangsawan kaya raya. Rumah megah itu penuh dengan kemewahan yang belum pernah Hanifah lihat sebelumnya. Ia diterima dengan baik di hari pertama, tetapi ada aura dingin dari istri bangsawan yang membuat Hanifah merasa kurang nyaman. Meski demikian, Hanifah berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bekerja keras dan menjaga kehormatannya sebagai wanita muslimah yang taat. Hari-hari Hanifah di rumah bangsawan diisi dengan pekerjaan berat, dari membersihkan rumah yang luas hingga melayani tamu-tamu penting. Ia jarang beristirahat, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Kebaikan Hanifah kepada sesama pelayan membuatnya disukai oleh banyak orang di rumah tersebut. Namun, hal ini juga menimbulkan kecemburuan di hati istri bangsawan. Perasaan iri itu semakin bertambah saat suami sang istri, seorang pria yang terpandang, beberapa kali memuji ketelitian dan kerja keras Hanifah di depan tamu. Meskipun hidup di lingkungan yang asing dan penuh tekanan, Hanifah tetap menjaga sholat 5 waktu dan sering membaca Al-Quran di waktu luangnya. Ia percaya bahwa kesulitan yang ia hadapi adalah ujian dari Allah. Namun, kebersamaan dengan keluarga majikannya semakin hari semakin terasa berat. Istri bangsawan yang awalnya hanya menunjukkan ketidaksukaan secara halus mulai terang-terangan mencari cara untuk merendahkan Hanifah di depan pelayan lainnya. Segala sesuatu berubah menjadi mimpi buruk ketika suatu malam, istri bangsawan memanggil Hanifah ke ruang tamu dengan wajah penuh kemarahan. Di depannya, ditemukan sepotong kain pria yang diklaim sebagai bukti bahwa Hanifah telah melakukan zina dengan salah satu tamu yang sebelumnya menginap di rumah tersebut. Hanifah terkejut bukan main. Ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, apalagi menyentuh barang-barang milik tamu. Namun, istri bangsawan bersikeras bahwa barang bukti itu ditemukan di kamar Hanifah. Dengan penuh air mata, Hanifah mencoba menjelaskan bahwa ia telah difitnah. Namun, suara istri bangsawan lebih dominan. Ia berteriak dan memerintahkan penjaga rumah untuk menangkap Hanifah dan membawanya ke pihak berwenang. Hanifah hanya bisa berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi fitnah ini. Hanifah akhirnya dibawa ke pengadilan setempat dengan tuduhan zina. Dalam persidangan yang berlangsung, ia berusaha membela dirinya. Namun, kenyataan pahit menamparnya ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati. Hakim tidak memberikan kesempatan bagi Hanifah untuk mencari saksi atau memberikan pembelaan yang lebih mendalam. Keputusan itu didasarkan pada barang bukti yang, menurut Hanifah, telah direkayasa. Belakangan, terungkap bahwa hakim yang memutuskan kasus Hanifah telah menerima suap dari istri bangsawan untuk memastikan bahwa Hanifah dihukum seberat-beratnya. Namun, fakta ini belum diketahui oleh banyak orang. Hanifah hanya bisa menangis dan menyerahkan nasibnya kepada Allah. Ia yakin, meskipun manusia bisa berbuat zalim,
Allah tidak akan membiarkan kejahatan menang tanpa perlawanan. Hari eksekusi Hanifah tiba. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan hukuman yang dianggap sebagai balasan atas kejahatan yang keji. Hanifah dibawa ke tempat eksekusi dengan wajah penuh ketenangan. Ia terus berzikir dan memohon pertolongan dari Allah. Al-Gojo, seorang pria berotot dengan pedang tajam, memulai tugasnya. Namun, ketika pedang diayunkan ke leher Hanifah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang itu patah menjadi dua sebelum menyentuh kulit Hanifah. Kejadian itu membuat seluruh orang yang hadir terdiam. Al-Gojo mencoba lagi dengan pedang lain, tetapi hasilnya sama. Bahkan, setelah menggunakan pedang Damaskus yang terkenal tajam, Al-Gojo tidak mampu melukai Hanifah. Kejadian ini dianggap sebagai tanda dari kuasa Allah. Orang-orang mulai bersuara, mempertanyakan apakah Hanifah benar-benar bersalah. Meskipun demikian, karena ketidakmampuan Al-Gojo melaksanakan tugasnya, Hanifah akhirnya dikembalikan ke sel penjara untuk menunggu keputusan selanjutnya. Eksekusi Hanifah menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Tidak hanya rakyat biasa, bahkan para pejabat kerajaan mulai membicarakan kejadian luar biasa tersebut. Al-Gojo, yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di negeri itu, telah mencoba semua pedang yang dimilikinya, termasuk pedang Damaskus yang legendaris. Pedang itu, yang terkenal karena ketajaman dan kekuatannya, tak mampu melukai Hanifah. Malah, saat menyentuh tubuhnya, pedang tersebut rusak seakan tak kuasa menanggung beban dosa yang ingin dilimpahkan kepada wanita tak bersalah. Para saksi yang melihat kejadian tersebut mulai yakin bahwa ini adalah tanda dari Allah. Bisikan-bisikan tentang keajaiban ilahi mulai menyebar. Namun, di sisi lain, pihak keluarga bangsawan berusaha keras untuk menutupi kebenaran. Mereka memerintahkan agar para pelayan rumah tetap bungkam dan tidak mengungkap apapun yang dapat mengancam reputasi mereka. Sementara itu, Hanifah tetap berada di penjara, terus berdoa memohon keadilan dan perlindungan dari Allah. Setelah kegagalan eksekusi, pihak berwenang memutuskan untuk mengembalikan Hanifah ke sel tahanannya. Mereka beralasan bahwa proses eksekusi harus ditunda sampai solusi lain ditemukan. Namun, di balik keputusan itu, hakim yang memimpin kasus Hanifah mulai merasa cemas. Suap yang ia terima dari istri bangsawan membebaninya seperti bara api. Kegagalan eksekusi Hanifah semakin membuat dirinya merasa bahwa keadilan ilahi sedang mendekati kebenaran. Sementara itu, di dalam selnya, Hanifah terus menguatkan hatinya dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Ia percaya bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar. Meski tubuhnya lemah akibat tekanan mental dan fisik, imannya tetap teguh. Keajaiban yang terjadi selama eksekusi pertama memberikan secercah harapan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Ia juga mulai mendapat simpati dari penjaga penjara yang diam-diam mulai percaya bahwa Hanifah adalah korban fitnah. Kegagalan Al-Gojo dalam mengeksekusi Hanifah menjadi topik utama di pasar-pasar, masjid, dan ruang pertemuan masyarakat. Banyak orang mulai meragukan keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan zina. Keajaiban yang terjadi dianggap sebagai campur tangan Allah yang melindungi Hanifah dari kezaliman. Kabar ini sampai ke telinga seorang kiai terkemuka di kota tersebut. Kiai, yang dikenal sebagai pemimpin agama yang bijaksana dan adil, merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus ini. Kiai kemudian mengumpulkan beberapa ulama lokal untuk membahas tindakan yang harus mereka ambil. Mereka memutuskan bahwa keadilan harus ditegakkan dan kebenaran harus diungkap. Kiai itu berkata, jika Allah telah menunjukkan tanda-tanda perlindungannya, maka menjadi tugas kita untuk memperjuangkan kebenaran ini. Kita tidak boleh membiarkan kezaliman ini berlanjut. Kiai dan para ulama mulai bergerak. Mereka mendekati beberapa pelayan rumah bangsawan yang mungkin mengetahui kebenaran di balik kasus ini. Namun, ketakutan akan ancaman dari istri bangsawan membuat para pelayan enggan untuk berbicara. Meski demikian, Kiai tak menyerah. Ia terus meyakinkan mereka bahwa kejujuran akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Selain itu, Kiai dan ulama juga mulai mencari bukti tambahan. Mereka berbicara dengan penduduk sekitar dan beberapa tamu yang pernah berkunjung ke rumah bangsawan.
Perlahan-lahan, kebenaran mulai terlihat. Para ulama menemukan bahwa tuduhan terhadap Hanifah didasarkan pada bukti yang lemah dan mencurigakan. Sementara itu, desakan dari masyarakat yang sudah mendengar keajaiban eksekusi membuat pihak pengadilan terpaksa membuka kembali kasus Hanifah untuk diadili ulang. Di sisi lain, hakim yang memimpin kasus Hanifah semakin gelisah. Suap besar yang ia terima dari istri bangsawan kini menjadi beban yang menghantui setiap keputusan yang ia ambil. Ia tahu bahwa jika kebenaran terungkap, reputasi dan jabatannya akan hancur. Lebih buruk lagi, ia bisa menghadapi hukuman berat atas tindakannya menerima suap dan mengabaikan keadilan. Hakim itu berusaha mencari cara untuk menutup kasus ini dengan cepat, tetapi tekanan dari masyarakat dan ulama membuatnya tak berdaya. Ia mulai takut bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia tidak akan mampu menghentikannya. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa kuasa Allah tengah bekerja, dan tak ada yang bisa melawan kehendaknya. Sementara itu, Hanifah tetap berada di penjara, menanti keadilan yang perlahan-lahan mulai mendekat. Keajaiban yang menyelamatkannya dari eksekusi telah membuka jalan menuju kebenaran, meski prosesnya masih panjang dan penuh rintangan. Setelah tekanan dari masyarakat dan ulama, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menggelar sidang ulang kasus Hanifah. Suasana sidang penuh dengan kehadiran masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran. Di tengah persidangan, Kiai berdiri dan berbicara dengan penuh keyakinan. Ia berkata kepada hakim dan hadirin, "Mengapa pedang Damaskus yang terkenal tajam itu tidak bisa menyentuh Hanifah? Bukankah ini tanda dari Allah bahwa ia tidak bersalah?" Pernyataan Kiai menggugah hati banyak orang di ruang sidang, bahkan beberapa di antaranya mulai menitikkan air mata. Kiai melanjutkan, "Kita tidak boleh membiarkan kezaliman ini terus terjadi. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kebenaran, dan sekarang tugas kita adalah mencari bukti-bukti nyata yang akan mengungkap siapa yang sebenarnya bersalah." Hakim yang mendengar ucapan Kiai mulai terlihat pucat, sementara Hanifah berdiri dengan tenang, meski matanya berkaca-kaca karena terharu oleh dukungan yang ia terima. Berita tentang pengadilan ulang Hanifah dan keajaiban yang menyelamatkannya akhirnya sampai ke telinga raja. Raja yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia mengirim utusan ke persidangan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Raja juga memerintahkan agar para saksi yang relevan dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan pengadilan. Para ulama yang terlibat dalam kasus ini melihat kesempatan besar untuk mengungkap kebenaran. Mereka mempersembahkan hasil penyelidikan mereka kepada utusan raja, termasuk fakta bahwa banyak pelayan rumah bangsawan merasa terancam oleh istri bangsawan. Hal ini mendorong raja untuk memerintahkan penyelidikan yang lebih mendalam, dengan harapan dapat menemukan akar dari kejahatan ini. Hari yang ditunggu pun tiba. Para pelayan rumah bangsawan akhirnya dipanggil ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Awalnya, mereka tampak gugup dan takut berbicara. Namun, dengan dorongan dari kiai dan para ulama, serta jaminan perlindungan dari raja, salah satu pelayan akhirnya memberanikan diri untuk mengungkap kebenaran. Pelayan itu berkata bahwa istri bangsawan adalah orang yang meletakkan kain pria di kamar Hanifah untuk menjebaknya. Ia juga mengungkap bahwa istri bangsawan telah mengancam semua pelayan rumah agar tetap diam dan tidak membocorkan rencana liciknya. Pengakuan ini membuat ruang sidang menjadi gempar. Banyak orang yang awalnya ragu pada Hanifah mulai menyadari bahwa ia adalah korban fitnah. Sementara itu, wajah istri bangsawan terlihat tegang, dan ia mulai kehilangan ketenangan. Tidak berhenti di situ, pengawal istana yang diperintahkan oleh raja untuk menyelidiki lebih lanjut menemukan bukti kuat bahwa hakim yang mengadili Hanifah sebelumnya telah menerima suap dalam jumlah besar dari istri bangsawan. Bukti tersebut berupa catatan keuangan dan saksi-saksi yang mengonfirmasi bahwa suap itu diberikan untuk memastikan Hanifah dijatuhi hukuman mati. Bukti ini membuat posisi hakim semakin terpojok. Ia tidak lagi bisa mengelak dari kebenaran. Hakim akhirnya mengaku di hadapan pengadilan bahwa ia menerima suap tersebut. Ia juga meminta maaf kepada Hanifah, tetapi permintaan maaf itu tidak menghapus kezaliman yang telah ia lakukan. Pengungkapan ini semakin menguatkan argumen bahwa Hanifah sama sekali tidak bersalah dan telah menjadi korban dari konspirasi jahat.
Dalam tekanan bukti dan kesaksian yang terus bermunculan, istri bangsawan akhirnya tidak mampu lagi menyangkal perbuatannya. Dengan suara gemetar, ia mengaku bahwa semua tuduhan terhadap Hanifah adalah hasil dari kecemburuannya. Ia merasa bahwa Hanifah terlalu menarik perhatian suaminya, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara Hanifah dan bangsawan tersebut. Pengakuan ini membuat semua orang di ruang sidang terdiam. Banyak yang menangis, mengutuk tindakan keji istri bangsawan, dan mendoakan Hanifah agar mendapatkan keadilan. Hakim, yang sebelumnya menerima suap, langsung diperintahkan untuk diganti. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa istri bangsawan, bersama dengan hakim dan para pelayan yang ikut terlibat, harus dihukum berat atas perbuatan mereka. Hanifah, yang selama ini memendam luka dan ketakutan, akhirnya mendengar kata-kata yang telah lama ia nantikan. Hakim baru yang memimpin persidangan menyatakan bahwa Hanifah tidak bersalah. Ia dibebaskan dari semua tuduhan, dan keadilan akhirnya ditegakkan atas namanya. Ruang sidang bergemuruh dengan takbir dan pujian kepada Allah, Sang Maha Adil, yang telah menyelamatkan Hanifah dari kezaliman. Setelah kebenaran terungkap, hakim baru yang memimpin kasus tersebut memberikan hukuman tegas kepada para pelaku. Istri bangsawan dijatuhi hukuman berat atas perbuatan fitnah, konspirasi, dan ancaman terhadap para pelayan rumah. Hakim yang sebelumnya menerima suap juga dihukum penjara dan dicopot dari jabatannya, sementara pelayan-pelayan yang membantu istri bangsawan dalam fitnah itu diberikan hukuman yang sesuai. Raja memberikan perintah langsung agar tidak ada pihak yang mencoba melindungi para pelaku, terlepas dari status sosial mereka. Hukuman tersebut diterima dengan rasa keadilan yang memuaskan bagi masyarakat. Para ulama memuji langkah raja dan pengadilan yang akhirnya berani mengambil sikap tegas dalam menegakkan keadilan. Hanifah, yang selama ini menjadi korban, mulai melihat cahaya baru dalam hidupnya. Setelah persidangan panjang dan penuh tekanan, hakim dengan suara lantang menyatakan bahwa Hanifah tidak bersalah. Semua tuduhan terhadapnya dicabut, dan ia dibebaskan dari segala konsekuensi hukum. Pengumuman ini disambut dengan gema takbir dari masyarakat yang hadir di pengadilan. Hanifah menundukkan kepalanya, menangis dalam syukur. Ia tahu bahwa Allah telah menyelamatkannya melalui keajaiban dan doa yang tak henti ia panjatkan. Kiai dan para ulama yang mendukungnya memeluk Hanifah dengan penuh kasih, menguatkan hatinya bahwa ia kini bebas. Keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Hanifah, tetapi juga simbol keadilan yang tegak di tengah kezaliman. Setelah semua proses hukum selesai, Hanifah mendapatkan haknya untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur. Raja, yang terkesan dengan kesabaran dan keberanian Hanifah, memerintahkan agar ia diberikan kompensasi berupa harta dan uang sebagai ganti rugi atas penderitaan yang ia alami. Hanifah kembali ke desanya dengan perasaan lega dan haru. Keluarganya yang selama ini mendoakan keselamatannya menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Orang-orang desa yang mendengar kisah perjuangan Hanifah merasa kagum dan terinspirasi oleh kekuatan imannya. Hanifah, meski telah melalui ujian yang begitu berat, tetap rendah hati dan penuh syukur kepada Allah. Dengan kompensasi yang ia terima, Hanifah memutuskan untuk menggunakan sebagian besar hartanya untuk membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia membangun sebuah masjid di desanya sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan agama. Selain itu, ia juga mendirikan sebuah sekolah kecil bagi anak-anak yang kurang mampu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, Hanifah juga membangun sumur untuk menyediakan akses air bersih bagi penduduk desa yang selama ini kesulitan mendapatkan air. Tindakan mulia ini membuat Hanifah semakin dihormati oleh masyarakat. Ia menunjukkan bahwa meskipun pernah mengalami penderitaan besar, ia tetap memilih untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kisah Hanifah yang lolos dari hukuman pancung dan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Orang-orang memuji kesabaran, keimanan, dan keberanian Hanifah dalam menghadapi ujian hidup. Keajaiban yang ia alami dianggap sebagai tanda nyata dari kuasa Allah, yang tidak membiarkan kezaliman terus berlangsung. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya kejujuran, keimanan, dan doa. Para ulama sering menceritakan kembali kisah Hanifah sebagai contoh nyata bagaimana Allah melindungi hambanya yang terzalimi. Hanifah,
Meski telah kembali ke kehidupannya yang tenang di desa, tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di negerinya maupun di negeri tempat ia pernah bekerja. Manusia bisa berbuat zalim, tetapi Allah Maha Adil. Kisah Hanifah menjadi pengingat abadi bahwa kejujuran dan doa dapat mengubah nasib, dan tidak ada kekuatan yang dapat melawan kehendak Allah. Kisah Hanifah memberikan banyak pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Pertama, kesabaran adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. Meskipun Hanifah difitnah dan dihukum dengan kejam, ia tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Allah. Kedua, kisah ini menunjukkan bahwa doa adalah senjata paling kuat bagi orang beriman. Dalam setiap detik penderitaannya, Hanifah terus berdoa kepada Allah, memohon keadilan dan perlindungan. Ketiga, keadilan akan selalu menang meskipun kezaliman terlihat kuat. Hakim, istri bangsawan, dan pelayan yang terlibat dalam fitnah semuanya akhirnya menerima hukuman yang setimpal. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan kejahatan menang tanpa perlawanan. Masyarakat yang menyaksikan kejadian ini merasa yakin bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk terungkap, meskipun harus melalui proses panjang dan sulit. Kisah Hanifah mengajak kita semua untuk merenung dan mengoreksi diri. Sebagai manusia, kita seringkali tergoda untuk menilai orang lain berdasarkan bukti yang belum tentu benar. Kejadian seperti yang dialami Hanifah mengingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak menjadi bagian dari fitnah atau kezaliman. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Para ulama yang mendukung Hanifah menunjukkan bahwa diam terhadap kezaliman hanya akan memperpanjang penderitaan korban. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak untuk mencari kebenaran dan melawan kebohongan. Inilah contoh nyata keberanian dalam memperjuangkan keadilan. Bagi mereka yang memegang jabatan penting, terutama dalam sistem hukum, kisah ini menjadi peringatan besar. Hakim yang menerima suap dalam kasus Hanifah akhirnya dihukum karena menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya. Hukum adalah jalan untuk menegakkan keadilan, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri atau melindungi mereka yang bersalah. Raja yang turun tangan dalam kasus ini menunjukkan bahwa pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang tidak membiarkan hukum diperjualbelikan. Ia memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal dari hukum, bahkan seorang bangsawan atau pejabat sekalipun. Langkah tegas ini menjadi teladan bahwa hukum adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagi wanita-wanita yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW, kisah Hanifah menjadi inspirasi besar. Hanifah adalah contoh nyata bahwa seorang wanita, meskipun berada di tempat asing dan menghadapi ujian berat, dapat tetap teguh menjaga iman, kehormatan, dan kejujurannya. Kisah ini juga mengingatkan bahwa keberanian dan doa adalah senjata utama dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan. Hanifah tidak pernah menyerah, bahkan ketika ia dituduh melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Ia menunjukkan bahwa dengan kejujuran dan keyakinan kepada Allah, kebenaran akan selalu menang. Kisah ini menjadi penyemangat bagi para TKW lainnya untuk tetap kuat, tabah, dan selalu bergantung kepada Allah dalam menghadapi tantangan hidup. Akhir dari kisah Hanifah adalah pengingat bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang terzalimi. Keajaiban yang terjadi pada Hanifah adalah bukti nyata bahwa keadilan Allah tidak pernah tertunda. Meski manusia bisa berbuat zalim, Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Semoga kisah Hanifah menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga kejujuran, berani melawan ketidakadilan, dan tidak pernah berhenti berdoa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, yang telah mengajarkan kita nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan kebaikan. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Tulis shalawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah.